Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan di channel saya Pasukan Ngarit Kesapi. Untuk kali ini saya ingin mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang sudah lulus seleksi administrasi. Ini baru awal, jadi jangan terlalu bahagia dulu, jangan terlalu berbangga hati dulu. Masih ada seleksi SKD, SKB, jadi rekan-rekan lebih baik fokus untuk mempersiapkan SKD rekan-rekan. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang belum lolos seleksi administrasi, untuk kali ini mungkin bisa mendapatkan pembelajaran dan rekan-rekan tahu bahwa pembelajaran itu mahal. Jadi ingat-ingat lagi apa yang perlu rekan-rekan perbaiki, yang perlu rekan-rekan sempurnakan dan juga perhatikan dalam mengerjakan seleksi pemberkasan ini. Dan besok untuk kedepannya jangan sampai hari itu terulang lagi. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang masa sanggah. Sesuai dengan ketentuan BKN bahwa setelah pengumuman seleksi administrasi ada yang namanya masa sanggah. Banyak pertanyaan dari rekan-rekan seperti apakah jika kekurangan berkas dalam mengisi itu bisa disanggahkan, apakah misal materi satu diisi beberapa materi bisa dilakukan sanggah, apakah kesalahan nilai, kesalahan pengisian, kesalahan mengetik dan lain sebagainya bisa dilakukan sanggah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu masa sanggah dan semoga rekan-rekan bisa memahami ketentuan ini dan menerima apa yang sudah menjadi ketentuan oleh BKN itu sendiri. Jadi sanggah, pertama kita membahas arti kata sanggah sendiri kan artinya menolak atau tidak menerima atau tidak menyetujui atau tidak mensepakati, yang dimana kalau kita masukkan ke dalam seleksi ini berarti tidak menolak hasil dari seleksi administrasi karena rekan-rekan itu merasa dokumen yang rekan-rekan isikan sudah benar, sudah sesuai, tapi disalahkan. Jadi sebenarnya sanggahan ini adalah ketika kesalahan itu berada di pihak panitia. Jadi kalau misal yang salah itu rekan-rekan dalam mengisi, ingin mengajukan sanggah itu tidak diperbolehkan. Mungkin sampai di sini rekan-rekan yang bertanya sudah paham apa yang rekan-rekan harus dilakukan atau melakukan sanggahan atau tidak. Kalau rekan-rekan merasa dokumen itu sudah sesuai, sudah berdasarkan dan menurut aturan yang ada itu adalah dokumen yang benar, maka rekan-rekan bisa mengajukan sanggah. Tapi kalau merasa oh ini ada yang salah, walaupun salah ketik, misal pengisian nomor ijazah salah, ya udah itu berarti tidak bisa melakukan sanggah. Tapi kalau rekan-rekan mau sanggah juga nggak apa-apa, tapi mungkin juga tidak disetujui. Dan untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan sanggah, metodenya bisa lewat akun rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa membuka akun rekan-rekan yaitu ssjasn.bkn.go.id, kemudian masuk ke akun rekan-rekan. Di situ ada kolom sanggahan. Kemudian rekan-rekan bisa mengisikan sanggahan rekan-rekan dan juga screenshot bukti-bukti. Misal seharusnya di pengumuman rekan-rekan gagal karena tidak menyertakan sertifikat komputer. Nah, padahal rekan-rekan sudah mengupload sertifikat komputer, maka screenshot, tinggal rekan-rekan screenshot saja bukti bahwa sertifikat komputer sudah diupload, kemudian tulis kronologi di bawah seperti apa,
sudah saya upload bla 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 tapi digagalkan oleh panitia, minta kejelasan. Kemudian baru dikirim. Nah, untuk sanggahan itu sendiri memang ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama adalah bahwa panitia berhak untuk menerima ataupun menolak sanggahan rekan-rekan dengan alasan yang tidak jelas atau alasan yang kurang masuk. Jadi kalau rekan-rekan mengisikan sanggahan itu harus sesuai dengan dengan alasan yang jelas, dengan menunjukkan bukti-bukti yang konkret bahwa itu adalah suatu kesalahan dari panitia. Kemudian panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari lamaran. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bahwa yang diterima untuk sanggahan itu hanya kesalahan dari panitia. Kan dokumen yang masuk itu tidak hanya 1-2 tapi bisa ribuan bahkan ratusan ribu. Nah, di dokumen yang sangat banyak itu otomatis kan perlu kerja keras, entah itu dari sistem komputer ataupun juga pihak yang mengoperasikannya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan-kesalahan dalam menentukan hasil atau penilaian, itu hal yang wajar. Jadi rekan-rekan bisa mengajukan sanggahan kalau yang salah itu adalah panitia atau sistem. Tapi kalau yang salah rekan-rekan, ya udah berarti itu nasib rekan-rekan. Untuk kedepannya saja rekan-rekan harus memperbaiki dan menyempurnakan, juga memperhatikan lagi dalam pengisian dokumen. Kemudian jika alasan sanggahan diterima, akan dilakukan pengumuman ulang. Jadi pengumuman ulang hasil seleksi administrasi akan keluar setelah 7 hari atau 7 hari jam kerja setelah penutupan masa sanggahan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pengisian itu, tolong perhatikan selalu, lihat lagi akun rekan-rekan dan pengumuman di instansi masing-masing. Siapa tahu nanti rekan-rekan ternyata benar bahwa rekan-rekan itu benar dan dimasukkan ke dalam peserta yang lolos seleksi administrasi. Kemudian untuk sanggahan itu sendiri kemungkinan akan dilakukan setelah masa pengumuman. Kan pengumuman mulai hari apa itu? Kalau nggak salah hari Sabtu, itu berarti tanggal 31 sampai tanggal 2 atau 3 mungkin ke depannya. Karena pengumuman hasil seleksi yang tidak serentak, setelah itu baru akan dibuka masa sanggah. Maka di masa sanggah itu rekan-rekan yang mungkin sudah sesuai bisa langsung mengajukan sanggah. Untuk sanggahan sendiri memang paling utamanya adalah di tangan panitia. Jadi kalau rekan-rekan mungkin merasa dokumen rekan-rekan sudah benar, tapi dari panitia menolak hasil sanggahan dengan menunjukkan bukti-bukti yang lain, karena mungkin ada beberapa dokumen yang tidak sesuai. Misal kayak di instansi saya kan yang diminta sertifikat komputer itu minimal Microsoft Office. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang merasa sudah benar, ini sanggahannya sudah benar, tapi di dalam sanggahan itu dia menggunakan sertifikat komputer memang, tapi desain atau mungkin
AutoCAD atau lain sebagainya. Nah itu nanti akan dijelaskan lagi di masa sanggah, pengumuman masa sanggah, bahwa rekan-rekan gagal karena sertifikat komputer tidak sesuai, karena yang diminta pertama adalah Microsoft Office, tapi rekan-rekan mengumpulkan yang lain, walaupun toh itu sama-sama sertifikat komputer. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari sanggahan atau masa sanggah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit?